Shalom, selamat pagi buat kita saudara-saudara seiman. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul tentang perjamuan kudus. Menurut teman-teman atau saudara-saudara seiman, apa yang menjadi perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus itu bukan hanya sebagai aturan gereja untuk kita melakukannya. Perjamuan kudus itu bukan hanya sebagai ikut-ikutan aja ketika kita hamba Tuhan atau Bapak Gembala mengadakan minggu depan kita perjamuan kudus baru kita hadir semua. Tidak, tetapi perjamuan kudus itu adalah perjamuan yang suci, perjamuan yang pasca, artinya kita menerima Kristus di dalam hati kita, menerima kepribadian Tuhan di dalam hidup kita. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, bukan hanya sebagai yaudah minggu depan perjamuan kudus ikut saja, minggu depannya tidak. Di sini saya memberikan pengertian perjamuan kudus itu yaitu perjamuan suci, perjamuan pasca atau ekaristi dalam bahasa Inggris. Eukaris artinya adalah suatu ritus yang dipandang oleh kebanyakan gereja dalam kekristenan sebagai sakramen. Apa itu yang menjadi sakramen? Saya akan membacakannya. Sakramen adalah sebuah istilah yang digunakan oleh tentara Roma ketika dia mengambil sumpah, di mana dia mengutamakan kepentingan kerajaan lebih dari kepentingan kepribadian dirinya sendiri. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus atau melakukan perjamuan suci, artinya kita mementingkan kepribadian Yesus, mementingkan apa yang menjadi amanat agung. Jadilah kuat di dalam karunia Yesus Kristus. Kita bisa menjadi kuat karena Tuhan berjanji bahwa persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Perjamuan kudus itu ibarat kata kita melupakan semua masalah kita datang kepada Yesus dengan hati yang tulus, dengan hati yang siap menerima karakter Yesus dalam hati kita. Bukan membawa suatu masalah, kita datang ke gereja diam saja menerima perjamuan kudus, makan roti, minum cawan sudah pulang kita. Tetapi kita menerima kepribadian Yesus, artinya kita siap untuk diperbarui oleh karakter Yesus. Baik teman-teman, kita membuka di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara seiman sudah membuka, kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita membaca 1, 2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini ternyata akan aku." Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Dia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya dan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu mengambil dan minum cawan ini, kamu berpegang kematian Tuhan Yesus sampai datang." Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, ketika Yesus pada waktu itu melakukan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, ini adalah hari yang terakhir bersama murid-murid. Ini adalah hari yang paling yang sangat luar biasa bersama-sama dengan murid-murid. Yesus menyerahkan dalam ketika kita melakukan perjamuan kudus, Yesus ingin mengharapkan kita supaya kita tidak menyimpang dari peraturan-peraturan. Tetapi sayangnya pada zaman sekarang orang Kristen melakukan perjamuan kudus itu hanyalah sebagai lambang, sebagai aturan hanya yang di dalam gereja, bukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan timbul dalam hatinya, tetapi hanya mengikuti peraturan. Yesus ingin menjadikan kita ketika kita mengikuti perjamuan kudus menjadi prajurit yang tangguh. Artinya kita siap menghadapi segala persoalan, mementingkan kepribadian Yesus dari diri kita. Tidak meragukan apa yang dibutuhkannya ke depan, tetapi dia percaya ketika saya perjamuan kudus, ketika saya menerima kepribadian Yesus, Yesus sudah menyiapkan hidup saya ke depan. Saya tidak usah ragu apa yang saya butuhkan ke depannya. Saya sudah disiapkan oleh Yesus. Yesus sudah menyiapkan seseorang untuk berkat. Yang kedua, sangat berhubungan dengan
pekerjaan-pekerjaan kepala-kepala Tuhan yang diutamakan adalah uang. Kenapa banyak sekarang gembala-gembala atau bapak pendeta yang jatuh karena uang? Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak setia, merasa sudah di atas oleh jemaat-jemaatnya, sudah merasa dihormati, tetapi bagi Yesus itu adalah hal yang sangat kecil. Jangan sekali-kali kita melakukan atau kompromi dengan dosa. Hal ini sangat dijawab oleh Tuhan. Ketika Yudas menyerahkan Yesus kepada hukum-hukum Taurat atau kitab ahli-ahli Taurat pada saat itu, dia mengutamakan yang namanya uang. Apa yang diterima Yudas? Kematian. Begitu juga dengan teman-teman atau jemaat-jemaat atau saudara-saudara seiman. Ketika Anda mementingkan keuangan daripada kepribadian Yesus, sejaya-jayanya teman-teman, sekaya-kayanya akan di dunia ini, semuanya itu akan lenyap. Tetapi ketika Anda mementingkan kepribadian Yesus, menerima kepribadian Yesus dalam hidup Anda, percaya di dalam dunia ini engkau akan sengsara, tetapi dalam Kristus upahmu besar. Karena prajurit adalah suatu yang diandalkan Yesus, suatu yang kuat di dalam Yesus. Puji nama Tuhan, karena waktu kita sudah habis. Saya akhiri foto ini.